kita saat ini dalam kondisi pandemi. Gimana sholat kita ini? Boleh nggak kita ya sholat hari raya itu dilaksanakan di rumah? Tidak di masjid, juga tidak di tanah lapang. Nah, sebelum kita ya menyampaikan itu, kita sampaikan terlebih dahulu bahwa kalau menurut versinya 3 imam ini, Imam Hanafi atau golongan Hanafi, golongan Maliki dan Hambali, bahwa yang namanya sholat hari raya itu adalah harus berjamaah. Jadi syarat sahnya sholat hari raya menurut 3 mazhab ini itu harus berjamaah. Seperti halnya berjamaah itu syarat sahnya sholat Jumat. Nah, kalau sholat Jumat itu syarat sahnya adalah dengan berjamaah, maka begitu juga kata 3 golongan ini, sholat hari raya pun juga harus dilaksanakan dengan berjamaah. Sementara kalau golongan Syafi'i, sholat hari raya itu karena itu sholat sunat, boleh saja dikerjakan berjamaah, boleh juga dikerjakan sendiri-sendiri. Nah, karena Imam Syafi'i ya membolehkan orang sholat berjamaah hari raya itu boleh berjamaah, boleh tidak, maka menurut Imam Syafi'i atau golongan Syafi'i boleh saja orang sholat hari raya itu sendirian, baik itu di rumah, di masjid, maupun di tanah lapang. Artinya apa? Boleh kita sholat hari raya itu di rumah. Apalagi saat ini kita dalam situasi pandemi COVID-19, tentunya lebih dibolehkan ya. Kalau dalam keadaan normal saja, Imam Syafi'i ya, golongan Syafi'i membolehkan seseorang itu sholat di rumah. Kenapa? Sholat hari raya itu menurut versinya golongan Syafi'i tidak harus berjamaah, boleh sendiri. Nah, apalagi kalau dalam situasi dan kondisi seperti ini, maka boleh kita sholat hari raya itu dengan di rumah. Nah, kita sholat hari raya di rumah itu boleh berjamaah, boleh tidak. Kalau kita mengikuti versinya 3 imam tadi, golongan Hanafi, golongan Hambali, dan golongan Maliki, tentu sholat hari raya walaupun kita kerjakan di rumah, karena kondisi pandemi seperti ini, maka tetap harus kita kerjakan, yaitu dengan berjamaah. Akan lebih afdol. Cuman ketiga imam golongan Hanafi ya, kemudian Maliki dan juga Syafi'i, kalau kita ya mengerjakan sholat hari raya, baik itu di tanah lapang, di masjid maupun di rumah, itu tidak ada ketentuan harus jumlahnya itu 40. Itu berlaku pada saat itu sholat Jumat. Karenanya maka menurut Abu Hanifah atau golongan Hanafi itu sholat hari raya itu boleh dikerjakan minimal 2 orang. Yang satu imam, yang satu makmum. Hanya golongan Hambali aja yang mensyaratkan tetap bahwa sahnya sholat hari raya itu minimal harus 40 orang. Tapi yang lain ya tidak mensyaratkan. Adapun untuk khutbah hari raya, hampir semua ulama ya 4 mazhab ini berpendapat bahwa khutbah hari raya itu bukan wajib tapi sunnah. Nah, kalau khutbah itu hukumnya adalah sunnah, maka pada saat kita sholat hari raya di rumah itu ya mau khutbah boleh, mau tidak khutbah juga boleh. Dan sholat hari raya yang kita lakukan cara-caranya sama dengan kita sholat hari raya di masjid atau di tanah lapang. Apa itu? Usahakan ya sunnah-sunnah sebelum kita mengerjakan sholat hari raya itu nanti dilakukan. Apa sunnah-sunnah tersebut? Usahakan ya sebelum kita nanti mengerjakan sholat hari raya, kita mencoba untuk bersih-bersih badan. Jadi badan kita bersihkan. Kalau kukunya panjang dipotong. Kalau kumisnya tebal ya dicukur. Kalau
janggutnya atau jenggotnya ya, tebel, panjang dirapikan. Kemudian puncak pembersihan badan kita nanti itu ditandai dengan mandi besar. Mandi besar itu sudah dimulai, kalau menurut versinya golongan Syafi'i, itu adalah ba'da muntasafil lail. Jadi setelah tengah malam. Tapi kalau golongan Maliki, itu 1/6 dari malam itu. Kita sudah boleh mandi besar dalam rangka untuk sholat hari raya itu. Tapi golongan Hanafi menyampaikan bahwa waktu yang bagus untuk kita mandi besar itu adalah ba'da tulu'il fajr, yaitu pas waktu subuh tiba. Lebih-lebih, kata semua ulama itu, kita mandi besar itu menjelang mau berangkat ke atau mau mengerjakan sholat hari raya itu. Nah, yang kedua, setelah kita bersih badan, juga usahakan ya, nanti sebelum kita menunaikan sholat hari raya Idul Fitri itu, kita makan dulu, kita buka dulu, minimal kita minum, kita batalkan. Jangan sampai kita sholat hari raya itu nanti, kita masih puasa. Artinya, kita enggak makan, tidak minum. Jadi usahakan kita batal untuk hari raya Idul Fitri ini. Karena ya maka waktu sholat hari raya Idul Fitri itu waktunya agak dilonggarkan. Setelah itu, ya kita tadi mandi, habis mandi usahakan kita memakai pakaian yang bagus, ya, yang rapi, yang bersih. Walaupun kita sholat di rumah, mamanya, tetap kita apa? Pakaian yang rapi. Apalagi mungkin ada yang sholat di masjid, umpamanya, karena di dekat rumah ada yang melaksanakan itu, umpamanya. Ya. Nah, setelah itu kita kalau ke masjid ya silakan ke masjid. Kalau sholatnya di rumah, ya kita sholat di rumah dengan berjamaah. Nah, untuk sholat hari raya ini, baik Idul Fitri maupun Adha, itu tidak didahului dengan adzan dan tidak qomat. Juga tidak didahului dengan sholat qobliyah dan ba'diyah. Karena ulama-ulama kita ya menyampaikan bahwa tidak ada sholat qobliyah dan ba'diyah di sholat hari raya itu. Walaupun ada yang mengatakan ya boleh sholat sunat, tapi sholat sunat yang dilakukan sebelum dan sesudah sholat hari raya itu bukan namanya sholat qobliyah atau sholat rawatib, itu bukan. Ya. Tapi mungkin sholat tahiyatul masjid sebelum sholat hari raya, ya kata Imam Syafi'i boleh, begitu dia masuk masjid sebelum dimulai sholat hari raya, kemudian dia sholat tahiyatul masjid. Nah, sholat yang dilakukan itu bukan sholat qobliyah, tapi sholat tahiyatul masjid. Jadi tidak ada sholat qobliyah atau ba'diyah. Kemudian nanti ada aba-aba sebelum sholat hari raya itu. Kalau golongan Syafi'i, golongan Hambali, dan juga golongan Hanafi mensunahkan ya sebelum sholat hari raya itu dikasih aba-aba as-sholatu jami'ah. Tapi menurut Malik, enggak usah diawali dengan sholatu jami'ah. Karena as-sholatu jami'ah itu hanya diperuntukkan pada saat sholat gerhana matahari ataukah gerhana bulan, tidak pada saat sholat hari raya. Selanjutnya, nanti takbirnya juga sama. Jadi, takbir pertama setelah takbiratul ihram itu ditambah takbir 7 kali. Nanti rakaat kedua begitu ya. Setelah bangkit dari rakaat pertama mau rakaat kedua ada ditambah lagi ya takbir 5 kali. Kemudian surat yang dibaca apa? Pada rakaat pertama yang dibaca versinya golongan Hanafi dan Hambali adalah surat Sabihis. Rakaat kedua setelah membaca Fatihah membaca hal ataka hadisul ghosyiyah atau surat ghosyiyah. Tapi menurut versinya Maliki, rakaat kedua itu setelah membaca Fatihah, sunahnya membaca surat As-Sam, was-samsi wa duhaha. Tapi kalau versinya golongan Syafi'i, rakaat pertama
setelah Fatihah membaca surat Iqtarobatis Sa'ah. Kemudian rakaat yang kedua itu membaca surat Qaf. Ya, jadi pertama surat Al-Anbiya, kemudian rakaat kedua membaca surat Qaf. Nah, monggo ya, mau surat apa saja boleh, tapi kalau bisa ya minimal itu Sabihis sama Kuliah Ayyul Kafirun, atau Sabihis sama Al-Ghasyiyah, Sabihis sama Asy-Syamsi wa Duhaha. Kalau surat Al-Anbiya, Iqtarabatis Sa'ah, atau dan surat Qaf ya, nanti jamaahnya bar nanti ya. Nah, jadi begitu cara kita nanti melaksanakan sholat hari raya.